Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, bingung banget deh aku sama perkara yang gak kelar-kelar ini loh. Kenapa ya dia itu demen banget bolak-balik ke kantor polisi? Kayak hal itu tuh udah hal wajib buat dia. Siapa lagi kalau bukan Mas Agus Salim atau Mas Agus sedih banget. Kalian tahu nggak sih guys, perkara uang donasi yang disalurkan ke NTT itu masih jadi perdebatan panjang sampai hari ini. Bahkan aksinya dia ini irasional menurutku. Saking gak terimanya dia tentang uang donasi yang diserahkan ke korban bencana alam di Lewotobi, Mas Agus bersama kuasa hukum terbarunya yang sempat kita bahas di video kemarin, yaitu Mas Rizaldi, berencana akan memenjarakan 10.000 orang yang menerima bantuan itu, aka korban bencana alamnya itu guys. Gila sih ini ya, aku gak habis pikir lagi sama pola pikirnya dia tuh kayak gimana. Berani banget loh dia ngomong kayak gitu. Katanya harga diri lebih penting daripada uang. Waktu itu ngomongnya songong banget ya. Tapi kenapa sekarang malah menjatuhkan harga diri demi uang? Sekali lagi itu perkara harusnya udah kelar ya. Karena dari pihak donatur yang menuntut agar uang donasi itu ditarik kembali dan disalurkan ke pihak yang membutuhkan itu sudah tersalurkan ke korban bencana alam. Udah sepakat dan udah disetujui sama pihak donatur. Jadi kalau Mas Agus ini emang mau nuntut ya jangan tuntut korbannya lah. Orang donaturnya kok yang minta uang itu ditarik lagi, ya bukan salah korban dong. Coba kalau Mas Agus di posisi korban bencana alam, dikasih bantuan ya karena mereka di sana itu kehilangan banyak hal. Sumber makanan pun mereka itu kebingungan untuk mencari karena dampak dari bencana alam ini. Dan kalau memang Mas Agus ini mau nuntut, terus nuntut donaturnya, emang bisa. Karena menurut hasil searchingku ya, jika donasi diberikan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk pembangunan rumah ibadah atau bantuan medis, dan penerima tidak memenuhi tujuan tersebut, donatur bisa meminta pengembalian uang. Kelihatan kan siapa yang salah di sini? Oh iya, ngomong-ngomong soal memenjarakan 10.000 orang, aku tuh jadi penasaran banget deh guys. Gimana ya caranya memenjarakan 10.000 orang? Akhirnya aku mencari tahu, searching karena itu nggak make sense loh menurutku. Jadi untuk menghukum 10.000 orang masuk penjara secara hukum ya, itu perlu sesuai dengan aturan perundang-undangan, asas keadilan, dan hak asasi manusia. Biasanya kemungkinan hal ini terjadi dalam kasus-kasus besar guys, misalnya kayak kejahatan massal, tindak pidana terorganisasi, atau pelanggaran hukum yang melibatkan banyak orang. Nah, untuk prosesnya sendiri, yang pertama itu adalah identifikasi kejahatan dan pelaku. Kejahatan yang melibatkan banyak orang, misalnya itu seperti korupsi massal dalam sebuah organisasi, kerusuhan besar yang melibatkan banyak peserta, atau kejahatan terorganisasi seperti narkoboy dan lain-lain. Dan untuk mengidentifikasinya, penegak hukum harus memiliki bukti awal yang cukup, misalnya seperti saksi, rekaman, dokumen, dan alat bukti lainnya. Lalu setelah itu dibentuklah tim penyelidik dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain untuk menangani kasus yang berskala besar. Dan untuk menyelidiki kejahatan massal, dapat digunakan analisis data digital, rekaman CCTV, atau alat forensik lainnya. And next, untuk penangkapannya nih. Penangkapannya harus dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan. Para tersangka juga dapat ditahan sementara untuk mencegah pelarian, penghilangan barang bukti, atau pengulangan tindak pidana. Jika jumlah tersangka terlalu besar, mereka akan dikelompokkan berdasarkan peran atau tingkat keterlibatan. Kejahatan-kejahatan yang memang cukup berat dan fatal merugikan banyak orang mungkin akan bisa melalui proses yang massal kayak gitu ya. I mean like bisa dipenjarakan secara massal. Selain itu juga aku berpikir emangnya kapasitas di penjara muat ya sampai 10.000 orang. Apa nggak kejepit mereka di sana? And kalau kita bercermin dari kasus ini, yang mau dipenjarakan itu korban bencana alam, orang yang memang butuh bantuan gitu loh. Mas Agus tuh gimana ya, sulit sekali rasanya menyadarkan dia. Nggak mau disalahin pokoknya tuh orang. Memang itu sudah menjadi haknya ketika donatur sudah memberikan uang sepenuhnya ke Mas Agus. Tapi balik lagi kayak yang aku bilang tadi, karena donasi ini uang amanah ya, dan kalau itu nggak sesuai amanah, donatur juga ada hak untuk menarik kembali gitu.
Dia yang udah gak sesuai amanah, bikin donatur kecewa, pas ditarik malah ngamuk. What? Gak masuk akal tau gak sih? Segala mau penjarain 10.000 orang. Bang Densu pun juga gak tinggal diem ya menanggapi hal ini. Dia bilang dia akan ada di barisan yang paling depan jika benar korban bencana alam di NTT akan dihukum secara massal. Tapi itu kayak nggak make sense sih. Dan ada juga nih komenan di video yang kita up kemarin tentang Mas Agus dan donasi NTT dari akunnya Tenjong Siong 8934. By the way, sebelumnya thank you so much sudah komen ya. Ini dia komenannya guys. Kalau berani ngomongnya di NTT, jangan beraninya di JKT. Kalau dia berani, paling pulangnya nama doang. Wow, langsung di depan 10.000 korban yang akan Mas Agus penjarakan itu. Sekalian juga bawa polisinya kalau emang nggak berani sendirian. Nah, kalau sekarang menurut perspektif kalian gimana guys? Apakah masuk akal 10.000 korban ini akan dipenjarakan secara massal? Apakah dia berhasil untuk melakukan itu? Kita lihat aja nanti. Tapi jujur aku berharap supaya kasusnya ini segera berakhir dan tidak banyak drama lagi ya. Aku mau tahu tanggapan kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan di kolom komentar. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.